Terus karena, aduh ini kemarin hanya karena ditraktir, dan apalah dan apa. Itu Ini belum nasib kita. tapi itu belum masuk ke KLB kan? Baru pertemuan aja kan? Ya, kan untuk masuk ke situ harus ada pertemuan dulu, ya, bro. okay. Ya kan? Nah, konkretkan ini, sampaikan kesepakatan itu kepada kawan-kawan anggota. Tapi jangan lagi masuk angin para ketua-ketua Pengwil. Kalau sudah dapat 2/3 ya, nah sepakati itu mau tanda tangan surat kesepakatan bersama atau tidak gitu kan. Tapi jangan lagi nanti ya, nah tiba-tiba mundur sehingga tidak mencapai quorumnya gitu loh. Waktunya kan sangat mepet. Ya. Kalau bicara waktu, Ya. tadi kita sudah tahu bahwa bulan Maret itu puasa Ramadan. Ya. Tidak mungkin di situ dilaksanakan KLB atau apapun lah bentuknya. Berarti kan sisa bulan yang bisa dipergunakan. Bisa aja di Januari atau Februari. Januari, Februari. Iya, makanya kumpul lah, putuskan itu gitu kan. Nah, berarti jadi jangan lagi diperdebatkan dan akhirnya sowan ke sana, sowan ke sini yang nggak jelas. Waktu berjalan terus, Desember lewat, hitunglah tinggal Januari, 2 bulan, 3 bulan kurang lah. Oke. Itu loh bro, ya. Jadi kalau memang ini dijalani pasal 21, mungkinkah di bulan Januari atau Desember dapat dilaksanakan? Mungkin. Januari, sekarang Desember ya. Nah, kan 30 hari itu ya pemberitahuan. Kumpul kawan-kawan ketua-ketua Pengwil itu besok atau lusa. Tanggal berapa tuh? 5-6. Nah, Besok 5, sekarang tanggal 4. nah 5, 6. Tanggal 6 misalnya, putuskan akan dilaksanakan Januari di tanggal berapa? Di minggu ketiga atau minggu keempat. Boleh kok. Atau di Februari. Ya, atau di Februari. Ya kan? Agendanya yang tadi, jangan lakukan perubahan anggaran dasar dulu. Dan kalau menurut saya ya, jangan juga langsung pemilihan. Kenapa? Supaya lebih sempurna. Kenapa gitu ya? Kalau sekarang diburu-buru semua, gitu ya, akhirnya yang terjadi adalah pengelompokan lagi, fasilitas ini itu yang ditanya, gitu kan? Sempurnakan dulu anggaran dasar sehingga pemilihan itu nanti e-voting nasional. Loh, bukannya itu sudah harusnya dilakukan 2 Mei untuk pemilihan? Ya. Kalau diundur, apakah itu tidak menambah waktu lagi? Kan sudah gagal di bulan Mei kemarin ya kan, di bulan Juni kemarin. Kita kan bicara ke depan bro. Iya, betul, Ya kan? betul. Jadi tahan diri gitu kan. Nah, paling tidak dengan statement, buatlah konferensi pers, kemudian datangi kementerian ya. Nah, terus jelaskan, sampaikan, infokan ke anggota, ke kawan-kawan. Nah, terus segera persiapkan untuk melaksanakan KLB itu. Berarti KLB tidak memilih ketua? Kalau saran saya seperti itu. Supaya apa? Supaya pemilihan itu bisa dilaksanakan melalui e-voting nasional. Kan kita juga harus taat ajas, bro. Jangan karena, ini kan udah kena kelamaan, udah gitu sak suka kita ya. Sama aja kita dengan mereka yang melanggar ajas. Ya kan? Jadi aturan mainnya ini dulu yang harus kita sempurnakan. Iya. Jadi apakah tidak membuat anggota terlalu lama menunggu siapa jadi ketua umum atau pengurus? Anggota, saya yakin anggota itu menunggu dengan dengan baik lah gitu ya. Jadi bukan yang. Tapi kan cemas juga, Bang. Ya, hanya ini gimana? Jadi pertanyaan itu kalau di tingkat bawah sih saya yakin begitu. Yang heboh ini kan sebenarnya ya, yang terutama ini para baca ketum, para tim baca ketum di ring satunya gitu kan, yang memang mungkin ya sudah punya target-target yang luar biasa gitu ya, sudah berkorban ini itulah gitu kan, yang pergi ke mana-mana gitu, itu kan sudah bukan saja waktu, tenaga, pikiran, termasuk uang juga sudah banyak yang mereka keluar. Ada yang janggal, bukan janggal ya, ada yang menggelitik Gross TV. Kalau itu di KLB, taruhlah sepakat Desember ini terjadi kesepakatan dari para ketua Pengwil atau di pasal 21 dipergunakan, kemudian di KLB itu tidak terjadi pemilihan, pertanyaannya bagaimana nasib dengan para ketua Pengwil yang juga harus taat asas?
Masa waktu jabatan ketua Pengwil sama dengan ketua umum 3 tahun. Ya, 3 tahun dari mana? Dari saat dilantik dan ditandatangannya SK pelantikan. ya. Makanya itu yang harus diperbaiki. Ya, banyak sebenarnya di kita ini yang belum sempurna, Aduh, bro. kalau memang KLB terus bagaimana? Apakah sah ketika Ya, nanti? makanya itu yang harus dilakukan tahapan-tahapannya. Ya, KLB, nah kemudian agenda yang diputuskan seperti yang tadi, jangan semua serba tergesa-gesa. Kalau persiapannya tidak matang, tidak baik. Kalau KLB Tunggu dulu, ya. Heeh. Kalau misalnya sekarang dipaksakan untuk dilakukan pemilihan, nah, apakah ada jaminan pemilihan itu bisa berjalan dengan persiapan yang matang? Karena kan sekarang ini ada 3 opsi, tiga-tiganya sama aja kan? PP tidak mampu menyelenggarakan, ketua-ketua Pengwil juga tidak, terus Kemenkumham yang katanya saya dengar ya, nggak tahu nih ya benar apa enggak, di bulan Desember udah nggak mungkin, pemberitahuan itu 30 hari sebelumnya. Nah, terus sekarang bro melebar lagi, misalnya kan bagaimana dengan para ketua-ketua Pengwil yang sudah habis periodenya? Kalau mereka mau taat ajas ya lakukan seperti yang di Jawa Tengah, buat rapat gabungan bentuk PLT. Kalau kemudian yang ditunjuk sebagai PLT itu ketua itu lagi, boleh saja, tidak ada masalah. Kalau Jawa Tengah kan Mas Widi, Prof Widi 2 malah Oktober. sangat legowo gitu Ya, kan. 2 Oktober Nah, berakhir. karena ya beliau sih kalau yang saya kenal bukan sosok yang ambisius gitu kan. Dia betul-betul hadir itu, kalau saya lihat itu karena memang kepentingan organisasi, pengabdian, bukan jabatan. Mati-matian mempertahankan jabatan. Kemarin dia bisa aja kan, PLT-nya Pak Widi lagi bisa. Bisa. Tapi dilakukan nggak? Enggak. Ya, maksud saya pertanyaan kenapa saya Tapi tanyakan? mekanisme, aturan yang seperti ini ya, itu yang harus Ya. kita jalankan. Kenapa ini saya tanyakan? Jangan sampai nanti ketika pelaksanaan KLB dipimpin oleh para ketua-ketua presidium yang sudah expired Ya, juga. semua. Oh, jadi masalah baru. Iya. Tapi kan di luar topik ini. Ya, Lebar lagi, tambah lagi nanti. Ini udah malam, bro. betul. Dalam artian gini, Pak. Jadi menyangkut ke judul. Kalau itu dilakukan, ini bukan lagi jadi babak baru, jadi episode baru, tapi jadi babak permasalahan baru. Ya. Sekarang ini kan sudah jadi masalah. Sejak 2 Mei itu udah jadi masalah. Sebenarnya kalau mau turun lagi, bro tadi nyebut kan Batu Malang lah, ya kan, Solo kan, Kampar Riau gitu kan. Nah, tapi kita harusnya kan melihat ke depan, Yang lalu itu sudah berlalu gitu kan. Jadikan saja poin-poin yang lalu itu untuk tidak terjadi lagi di masa depan. Banyak yang harus disempurnakan. Waktu kita ngobrol santai sebelum-sebelumnya juga, anggaran rumah tangga walaupun perubahan yang cukup signifikan di Januari 2017 di Balikpapan ya, itu juga masih ada yang lewat. Salah satunya, kita tidak memberikan kewenangan kepada Dewan Kehormatan Wilayah. Jadi bukan saja untuk melantik DKD yang terpilihnya, tetapi peran DKW untuk hadir di setiap konverda pada saat mereka konsolidasi untuk melakukan sosialisasi pembinaan ya dalam rangka peningkatan harkat dan martabat jabatan notaris, itu harus dilibatkan DKW-nya sak provinsi, sekaligus dia melantik gitu kan DKD. Karena pada saat melantik, yang melantik itu adalah DKW, karena presidiumnya itu kan sudah memimpin ya. Iya. Jadi cukup presidium itu melantik ketua umum di tingkat pusat. Iya. Gitu loh. Terus kalau di tingkat Pengwil, nah ketua umum Pengwil, Pengda ketua Pengwil ke Pengda. Begitu juga DKP dilantik oleh presidium di Kongres. Dan Pengwil. DKW melantik DKD seharusnya gitu kan. DKW, DKD. Tapi kan kita hilap waktu itu gitu ya, karena waktu yang berjalan cepat, jadi belum sempurna. Banyak kok yang seharusnya yang kita sempurnakan, dan banyak juga yang seharusnya kita buang. Jadi tidak perlulah anggaran rumah tangga itu terlalu detail gitu ya. Jadi kita kan pertama kali di Januari 2017 itu melahirkan peraturan perkumpulan ya. Perkum. Jadi hal-hal yang teknis itu ada di Perkum. Kalau di tempat lain kan dulu
kita ambil itu ya dari KNPI, dari HIPMI, dari OKP gitu kan, namanya PO ya kan, peraturan organisasi. Nah, kita di INI kita sempurnakan namanya peraturan perkumpulan. Menarik gini. Berarti di waktu-waktu ini itu tadi harus ditunjuk PLT terhadap semua ketua Pengwil. Gimana? Di menjelang untuk pertemuan ini berarti juga harus dipikirkan menentukan siapa PLT dari masing-masing ketua-ketua Pengwil. Ya, kalau sekarang ya mungkin sudah lama. Kalau dipaksakan, grup ketua Pengwil ini ada di zaman saya ketua bidang organisasi juga ada gitu kan. Dan itu pasti ada pembahasan gitu kan, dan tidak ada salahnya. Jadi jangan, kalau saya begini loh bro ya, jangan merasa ketua-ketua Pengwil itu adalah anak buahnya ketua umum pengurus pusat. Ya. Iya. Nggak, ini bukan kayak PT gitu loh, anak buah ya, atau bawahan. Betul. Bukan begitu ya. Maksud saya agar pelaksanaan KLB itu menjadi tidak cacat, tidak menimbulkan permasalahan baru, kan berarti kan harus ada PLT seperti di Jateng dong. Sehingga ini yang mana ini? Yang Pengwil apa kita bicara yang Pengwil? Yang Pengwil. Iya, Pengwil. Kan lebih melebar lagi nih ke Pengwil. Iya, betul. Dalam artian gini, kalau tidak dilakukan PLT seperti di Jateng, nanti sama aja dong terjadi pelanggaran anggaran dasar berjamaah. Ya, makanya di ART itu ada rapat gabungan. Ya, Pasal 45. Di rapat gabungan itu yang terdiri ya pesertanya itu terdiri dari seluruh pengurus wilayah yang ada di wilayah itu, ketua-ketua, kemudian ya perwakilan pengda-pengda ya, terus DKW-nya juga ikut kan di situ, Dewan Kehormatannya. Nah, di situ dia yang memutuskan misalnya tentang berhalangan ya, apakah meninggalkah atau apalah gitu kan. Nah termasuk juga menunjuk di situ ditetapkan gitu kan kalau seperti yang dilakukan oleh Jawa Tengah periodenya berakhir PLT. Sehingga PLT ini nanti tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang strategis gitu kan. Misalnya gitu ya, dia tidak menjual aset ya, atau tidak mengeluarkan uang dengan jumlah tertentu gitu kan. Nah, di kita kan itu juga belum, karena uang organisasi ini kan banyak ya. Harusnya ada aturan, jadi ketua umum dan bendahara umum maksimal bisa mengeluarkan uang 20 juta. 20 juta sampai dengan 100 juta itu harus diputuskan melalui rapat pengurus harian ya. Nah, lewat dari 100 atau 200 juta, nah itu harus diputuskan rapat pleno gitu kan, karena ini kan kekayaan uang itu uang organisasi. Itu walaupun ketua umum yang mempertanggungjawabkan nanti. Bukan bendahara umum yang mempertanggungjawabkan, tapi ketua umum gitu. Karena ini uang anggota. Ya kan? Itu loh bro. Ini udah kelamaan bro. Sintoku udah. Oke, kalau Seper menarik memang kalau sudah diskusi dengan Bang Bro Eki ini. Jadi ada beberapa hal yang bisa Gross TV garis bawahi. Yang pertama, waktu untuk bulan di tahun 2022 sudah sangat mepet. Ya. Hanya bisa dipergunakan untuk melakukan pertemuan-pertemuan yang tadi yang Bang Bro Eki sampaikan itu. Para ketua-ketua Pengwil merapatkan barisan, mau 2/3 atau lebih. Yang kedua, yang perlu diperhatikan lagi, agar pelaksanaan pasal 21, Kongres Luar Biasa yang diselenggarakan oleh ayat 2 huruf B, oleh para ketua Pengwil itu tidak jadi permasalahan baru. Contohlah Jawa Tengah, segera lakukan PLT sehingga pelaksanaan KLB-nya sah demi hukum, bukan batal demi hukum, seperti kata Bang Safran Sofyan. Bang Dr. Safran Sofyan kan bilang, kalau begitu berarti KLB-nya batal demi hukum. Kan gitu yang di Pekanbaru. Karena dilaksanakan oleh pengurus pusat yang sudah habis masa baktinya. Jangan sampai ini terjadi di tahun 2023 mendatang. Jadi kesimpulannya, apakah tahun 2023 itu menjadi babak baru bagi organisasi INI untuk ke depan lebih baik, atau menjadi episode lanjutan dari kemelut atau kekisruan yang terjadi di tahun 2022. Kita lihat perkembangannya nanti di ke depan. Sampai jumpa di liputan dan bincang santai. Saya mohon maaf lahir dan batin jika ada salah ucap, salah kata, salah sikap ya. Apapun yang saya sampaikan ini sifatnya pribadi gitu ya, dan bukan
untuk kepentingan kelompok dan lain sebagainya. Ini mudah-mudahan bisa dianggap dari sisi positifnya gitu ya. Saya bukanlah pakar, bukan siapa-siapa, tapi saya alhamdulillah bersyukur sempat diberikan waktu untuk bisa kenal dengan banyak orang gitu ya. Tidak pernah saya menyesali kenal dengan siapapun gitu kan, apakah kemudian menjadi jelek atau baik gitu kan, itu semua sudah takdir dari Allah SWT. Oke, Demikian sekali saja, lagi. terima kasih. Assalamualaikum Terima kasih warahmatullahi Bang wabarakatuh. Bro Eki Ridwan, SHSPN, MBA SPN. Oke, Grosshopper, sampai jumpa di liputan dan bincang santai Gros TV selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.